Pemirsa, kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Belasan rumah warga terbakar habis dalam kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Kobaran api dengan cepat meluluh lantakkan rumah warga. Bangunan rumah dengan konstruksi kayu membuat api cepat membesar dan menyebar. Minimnya petugas pemadam kebakaran juga membuat proses pemadaman api berlangsung lama. Setelah 5 jam proses, api yang melahap belasan rumah warga berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Diperkirakan sumber api itu dari arus pendek, yaitu di rumahnya si Aras. Salah satu penyebab selain arus pendek ini apa nih? Karena konstruksi bangunannya seperti apa, Pak? Jadi karena salah satu untuk penyebabnya termasuk menghambat untuk pemadaman ya, karena bangunan kita masih dari kayu. Jadi dari kayu sehingga mudah sekali untuk api itu merambat ke tempat yang lain. Hujan deras lebih dari 3 jam yang mengguyur wilayah Saradan, Kabupaten Madiun, menyebabkan banjir di sejumlah desa. Evakuasi terhadap lansia sempat berlangsung dramatis di tengah derasnya arus banjir. Nenek ini akhirnya bisa bernafas lega setelah berhasil dievakuasi relawan dan anggota TNI. Hujan yang mengguyur kawasan Saradan, Kabupaten Madiun selama 3 jam membuat sungai meluap dan menggenangi rumah warga. Data BPBD Kabupaten Madiun, ketinggian banjir bervariasi antara 80 hingga 150 cm. Makanya warga sini langsung buru-buru mengungsi, mobil-mobil, motor-motor langsung diangkat semua ke tempat yang lebih tinggi. 150 kepala keluarga terdampak dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, ini Syafa dan juga pemirsa, tidak hanya bencana di musim hujan seperti sekarang ini, pemirsa, Anda juga harus waspada terhadap munculnya hewan seperti ular. Ya, di Makassar warga resah karena diteror dengan kemunculan belasan anak ular jenis piton molu di pagar dan halaman rumah warga. Belasan anak ular piton molu tiba-tiba muncul di jemuran, pagar, dan pintu masuk rumah warga yang tinggal di perumahan Bumi Tamalan Rea Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan ular piton ini membuat warga sekitar resah karena dikhawatirkan membahayakan bagi anak-anak. 17 ular piton ini diperkirakan muncul dari selokan dan pohon di permukiman warga akibat cuaca dingin setelah hujan deras. Tim Animal Rescue Damkar Kota Makassar dibantu warga berjibaku untuk menangkap ular. Mengingat ular piton memiliki bisa yang mematikan dan tergolong hewan yang dilindungi di Indonesia. Belasan anak ular piton ini kemudian diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Sementara hingga saat ini warga masih memburu induk ular. Di sekitar pagar semua di warga sini. Oh, berapa rumah ditempati, Pak? 2 rumah ya? Iya. Ada berapa ekor ular yang diamankan? Sudah ada 17 ekor. 17 ekor? Iya. Oh. Waktu dia ditangkap, bagaimana posisinya ularnya, Pak? Melilit di pagar sebagian. Mulai di pagar? Iya. Memang heboh buat warga di sini atau seperti apa? Heboh karena kita takut semua, Pak. Pemirsa, guna menghindari kerumunan warga di akhir tahun, petugas Satpol PP Kelurahan Kampung Rambutan menggelar razia miras. Seorang perempuan mengamuk karena barang dagangannya akan diangkut oleh petugas. Ini baru beli ini nih. Pedagang ini mengamuk karena dagangannya yang berupa minuman keras diangkut petugas Satpol PP Kelurahan Kampung Rambutan. Berbagai merek dan jenis minuman keras berhasil disita petugas di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Razia dilakukan karena penjualan minuman keras di kawasan Kampung Rambutan meresahkan. 2
Maraknya penjualan miras di jelang malam pergantian tahun dikhawatirkan akan menyebabkan kerumunan warga sehingga menimbulkan klaster baru, tindak kriminal, atau bahkan kenakalan remaja. Ini yang sudah dibungkus, yang sudah terbungkus. Keberadaan miras ini cukup meresahkan masyarakat karena salah satu indikasinya menimbulkan kenakalan remaja ya maupun keamanan lainnya. Oleh sebab itu kami beserta 3 pilar mengantisipasi untuk penutupan akhir tahun 2020. 109 botol miras dari berbagai jenis yang disita petugas kemudian diamankan ke kantor Kelurahan Rambutan untuk dimusnahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.